Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, kita memikirkan embun pagi, dan kali ini kita berbicara tentang firman yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Wow! Mungkinkah? Nah saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang hal ini menjadi sangat menarik untuk kita sikapi. Karena seringkali bagian-bagian seperti ini sangat jarang untuk diungkapkan, sangat jarang untuk dibicarakan, karena kita tidak pernah menduga tentunya sejauh itu, bukan? Nah itu repotnya kalau membaca Alkitab tidak lengkap. Karena itu kemudian kita bisa terkejut, terkaget-kaget dengan fakta yang ada di seputar gereja. Lu kok gini ya, kok gereja ribut, kok gini, kok rebutan uang, kok pendeta dipanggil, kok diaudit, kok dan segala macam. Saudara-saudara, di beberapa negara maju seperti Amerika, kemudian Korea Selatan ataupun Singapura yang sistem undang-undangnya sudah maju dan penegakan supremasi hukumnya bagus, wah itu sudah banyak yang terjaring. Ya, jadi memang cukup menakutkan. Ya, andai kata saja undang-undang charity perpajakan sangat clear di Indonesia ini, saya pikir pun akan banyak problem yang akan muncul di seputar kehidupan bergereja. Karena itu perlu sebuah kehati-hatian. Ya, bagaimana sesungguhnya kita hidup sebagai laskar Tuhan yang tak bercacat celah. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 demikian. Ketika aku tiba di Troas, ya, untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita memperhatikan bagian ini. Fakta pertama, bagaimana Paulus menyadari panggilannya. Ya, bagaimana dia memberitakan Injil dan berjalan dengan satu pemahaman yang sangat menarik. Kami adalah alat menyebarkan. Dengan perantaraan kami, Allah menyatakan. Artinya alat yang dipakai Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kebesarannya memakai Paulus dan timnya dalam pelayanan memberitakan Injil. Ini menjadi sangat penting sebetulnya. Mengapa? Sehingga dengan demikian, tiap orang yang melayani Tuhan, tiap orang yang memberitakan Injil sadar betul dia adalah pengantara yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Dia adalah alat Tuhan.
Sehingga seharusnya sebagai pengantara biarlah Tuhan memeliharanya, Tuhan memberkatinya. Tetapi ia tidak mencari keuntungan dari pemberitaannya karena itu bukan haknya. Perhatikan, ada orang bilang lupa. Orang kan Alkitab juga bilang rasul-rasul kan berhak dari pemberitaan. Oh iya, yang dia terima. Tetapi bukan keuntungan yang dicarinya. Bisa mengerti? Ya, kalau jemaat kasih segitu ya segitu. Dia tidak akan membuat sesuatu, manipulasi sesuatu acara hanya untuk keuntungan dirinya. Nah ini beda bumi langit. Nah jadi prinsip seperti ini menjadi sangat penting. Itu sebab Paulus seringkali tidak cukup dana untuk melanjutkan pelayanan sampai ia membuat tenda. Tapi sewaktu-waktu dan tidak tiap waktu. Ini juga penting karena Paulus bukan pedagang, bukan pebisnis. Jadi jangan juga dimanipulasi. Dia membuat itu untuk melengkapi perjalanan berikutnya. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, unsur bisnis tidak ada pada Paulus karena itu sewaktu-waktu dan bukan tiap waktu. Ketika uang dana cukup dari jemaat untuk melanjutkan perjalanan, dia jalan. Dan dia tidak lagi bikin-bikin tenda itu. Ini perlu sehingga jangan kemudian diputar-balikan. Nah oleh karena itulah bagaimana kesadaran akan panggilan sebagai pelayan menjadi sangat penting bagi tiap orang percaya yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita perantara Allah yang diberkati Allah, masa iya Allah biarkan kita, kan begitu toh? Karena itu Tuhan pasti pelihara kita. Oleh karena itu tidak pernah oleh untuk dan atas nama materi lalu kita alasan ini dan itu untuk tidak melayani. Nah ini yang jadi penting. Karena itu kita melayani bukan untuk mendapatkan keuntungan materi. Tetapi karena memang Tuhan mengutus dan kita adalah orang utusan yang harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan. Karena itu adalah sebuah privilege. Puji Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan yang besar. Karena itu memang tidak heran dengan kesadaran seperti itu. Para rasul yang luar biasa. Yang berdoa bagi orang lumpuh jalan. Yang berdoa bagi banyak hal-hal yang spektakuler dalam pelayanannya. Bahkan ada yang mati didoakan dan hidup. Tetapi kemudian tidak membuat mereka menjadi kaya secara materi. Tidak. Tetap saja ahli Taurat lebih kaya daripada rasul itu. Padahal karya rasul yang lebih besar, mereka mendunia. Tapi tetap saja ahli Taurat yang cuma di bait Allah itu jauh lebih hebat. Lebih banyak harta bendanya. Karena mereka memanipulasi dan mengambil keuntungan dari peribadatan. Itu sebab bait Allah pernah dijungkir balikkan oleh Tuhan Yesus. Karena penuh dengan manipulasi angka dan keuntungan. Rasul-rasul melayani murni. Sehingga mereka tidak sejaya, tidak sehebat para imam dalam angka materi. Tetapi dalam pelayanan kita tahu persis apa yang mereka kerjakan. Tidak terbantah itu. Nah kesadaran inilah yang harusnya ditumbuh kembangkan oleh tiap orang. Untuk menempatkan dirinya sebagai orang yang melayani Tuhan. Yang dipanggil Tuhan. Yang diutus Tuhan. Nah ini menjadi kesadaran bagi kita bagaimana memainkan peran kita. Tahu tugas utama yaitu memberitakan Injil itu. Tidak lebih tidak kurang. Sehingga dalam pemberitaan sungguh-sungguh dilakukan dengan kemurnian hati. Menjawab panggilan ilahi yang luar biasa. Bukan bagaimana mendapatkan keuntungan diri. Saudara-saudaraku, di tengah hidup yang tak sederhana, di mana kecenderungan manusia materialistis. Semua orang bisa terjebak di sana. Dan ironisnya lagi, ini pun bisa jadi bahan khotbah. Siapapun bisa khotbah seperti itu. Tapi melulu uang yang dicarinya. Nah, ini memang repot. Ya, sehingga karena itulah saya suka Alkitab ketika dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Bagaimana orang hidup di dalam kehidupannya menjalani hari-harinya. Bagaimana orang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya sungguh Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Jadi kesadaran akan tugas panggilan ini harus terus-menerus dipahami. Dan bagaimana menjalankan tugas yang diemban dengan penuh rasa kehormatan. Sehingga rasul-rasul itu selalu menjadi panutan dan bukan pecundang atau batu sandungan. Ini penting. Karena itulah kemudian rasul-rasul itu tidak terbantahkan. Banyak orang yang memfitnah mereka. Banyak orang yang coba menjegal pelayanannya. Tapi berjalan terus karena mereka adalah bau harum yang bergerak untuk Injil dan kemuliaan Tuhan. Sekalipun mereka bisa jadi bau kematian bagi mereka yang binasa dikatakan. Oleh karena itu kesadaran akan utusan Tuhan tadi menjadi penting kita bangun. Hidup oleh belas kasihan Tuhan. Apalah sulitnya Tuhan mencukupkan kita dengan banyak hal.
Tapi jangan kita yang mereka-reka itu mencari-cari itu untuk kepentingan diri kita. Ini patut dijaga. Ya, inilah yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjebak di sana dan menjadi kacau dalam kehidupan kita. Aspek kedua yang menjadi penting juga untuk kita perhatikan, saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian para rasul menjalankan roda pelayanan yang Yesus Kristus percayakan menarik. Bagaimana mereka menyadari posisi mereka. Seperti apa yang saya katakan di depan tadi. Mereka adalah bau harum sekaligus bau kematian. Kok bisa? Ya, mereka bau harum bagi orang-orang panggilan Tuhan. Mereka bau harum bagi orang-orang pilihan. Karena kehadiran mereka memberikan rasa harum yang menyelamatkan. Harumnya Injil itu. Nah, itu bagi orang yang diselamatkan. Sehingga kedatangan rasul itu menjadi kedatangan yang dinantikan, kedatangan yang menggairahkan, membuat orang-orang pilihan itu memberikan dirinya di dalam percaya kepada Kristus dan berjalan di jalan yang Yesus Kristus mau. Hidup mereka diterangi oleh firman. Hidup mereka betul-betul menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, disinilah para rasul memainkan perannya. Nah, mereka membangun gereja Tuhan. Hebat ya. Paulus entah sudah berapa jemaat yang didirikannya. Tapi tak satu pun ia mencari keuntungan untuk dirinya. Tetap saja dia kalah dengan imam-imam yang ada di Yerusalem. Yang notabene kerja di satu tempat rutin terus-menerus. Tapi ada sumber keuntungan yang mereka bisa dapatkan dari institusinya. Beda dengan Paulus. Tetapi inilah harus jadi pembelajaran bagi kita. Ini harus menginspirasi kita bagaimana hidup sesungguhnya. Yang kedua tadi dari bagian 2 ini adalah bahwa Paulus juga menjadi bagian bau kematian. Bau kematian bagi siapa yang menolak, yang tidak mau percaya pada Tuhan. Mereka-mereka ini kemudian bisa muncul dengan sangat bengis dan menakutkan. Melululantakkan, melempar, menghajar, bahkan ingin membunuh dan menghabisi Paulus. Memfitnah tiada henti. Dan celakanya di barisan orang-orang yang menganggap Paulus bau kematian itu, jangan saudara pikir itu hanya orang-orang bebal, orang-orang kafir yang tidak mau percaya Tuhan. Ahli Taurat pun banyak, Farisi banyak. Mereka adalah memandang Paulus sebagai bau kematian dan mereka paling gencar untuk memfitnah dan menghajarnya. Itu sebab ada di tempat-tempat tertentu justru Paulus dipukul di bait Allah. Mengerikan ya. Mengerikan saudaraku. Oleh karena itu di situ kita bisa belajar realita kehidupan beragama. Jadi kalau Anda pikir kita ke gereja lalu gereja itu adalah tempat suci, ya Anda salah besar. Gereja seharusnya suci, tapi gedung gereja, organisasi gereja ya tidak. Gereja seharusnya suci, yaitu diri kita, tapi ternyata banyak kamuflasenya. Maka biarlah gereja suci itu bisa dipandang orang, bisa dinikmati orang banyak. Dari mana? Dari kehidupan, dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Adakah? Ini menjadi kerinduan. Adakah? Saudara jangan tunggu. Saudara dan saya harus menjadi buah itu. Harus nyata. Kalau betul kita mencintai Yesus Tuhan itu. Nah jadi saudara-saudaraku, disinilah kesadaran panggilan saya dipanggil untuk pelayanan. Sekaligus kesadaran bahwa saya bisa jadi bau harum. Bagi mereka orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi bau kematian bagi mereka-mereka yang binasa. Tapi yang binasa bukan saja hanya orang-orang kafir. Tetapi juga ahli-ahli Taurat. Imam-imam. Orang Farisi yang terlalu tahu banyak Alkitab, banyak Taurat, tetapi melanggar semuanya, memanipulasi dan mencari keuntungan bagi dirinya. Dan aspek ketiga itulah yang kemudian disorot oleh Paulus juga. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa bagi orang-orang yang binasa itu khususnya para pemberita-pemberita itu, para guru-guru itu yang mencari keuntungan dari pemberitaannya, Paulus berkata, kami memberitakan Injil. Ya, tetapi kami tidak mencari keuntungan. Tidak sama dengan yang lain. Kami tidak akan pernah mencari keuntungan dari firman Allah. Kami tidak akan mencari keuntungan dari memberitakan firman Allah. Saya suka bagian ini. Ya. Karena Kristus harus dibercarakan sebagaimana mestinya. Dengan maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Pengkhotbah yang benar, kalau khotbah kuping kita nggak enak dengarnya. Dan orang belum cenderung, bukan saja belum, artinya orang punya kecenderungan tidak mau dengar untuk kedua kalinya. Nggak ngenakin. Tapi pengkhotbah mencari untung, selalu menyenangkan telinga.
Orang cenderung untuk kembali kepadanya karena tidak rasa salah sekalipun dia pendosa. Dia rasa terlindungi dan terjaga dosanya. Tapi dia lupa. Tuhan tak pernah tergiur untuk ibadah. Tapi kesungguhan hidup bukan. Karena itu jangan menipu diri kita di hidup ini. Karena diri kita tipu itu namanya kan menghina diri sendiri. Orang lain bisa kita tipu. Tapi kalau menipu diri padahal kita tahu itu tidak benar. Bodoh sekali. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapa lagi? Dan yang ketiga tentu mana bisa kita menipu Tuhan kita. Habislah kita. Karena itu jangan buang-buang waktu. Bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Nah mereka-mereka yang memberitakan itu. Mereka-mereka yang menyampaikan pengajaran untuk mendapat keuntungan itu. Bagaimana mereka cara mengerjakan? Mari kita menginvestigasi apa yang dilakukan oleh para imam misalnya. Jelas kalau di Bait Allah mereka menjual domba-domba untuk pengampunan dosa, baik burung dara dan seterusnya. Kalau orang pergi ke pasar, beli, lalu bawa ke Bait Allah, belum tentu lulus, nanti cacat lah, tidak memenuhi syarat. Tapi kalau belinya di halaman Bait Allah, mau lusuh kayak itu, mau apa kayak itu, pasti lolos punya. Karena sudah ada stempelnya. Tetapi, kalau gitu beli di Bait Allah dong. Tetapi itu ada resikonya. Harga lebih mahal 10-20% daripada harga pasar. Nah 10-20% ini dibagi dua antara imam dan pedagang. Jadi imam dapat kekayaan. Begitu pula pedagang bisa menjual seenak perutnya. Karena dilegalitas oleh imam. Sehingga orang-orang berdosa yang memerlukan korban itu untuk dalam pengampunan dosanya, sebetulnya mereka dizolimi, diambil keuntungan dari situasinya. Bukan ditolong, tapi justru dimanipulasi. Begitulah yang terjadi kemudian dalam hal-hal yang lain. Orang-orang didoakan. Lalu orang-orang mulai diajarkan, berikan perpuluhanmu. Nah kemudian orang-orang Israel memberi perpuluhannya. Tapi abai mendidik orang apa? Memelihara orang tua. Lalu ketika ditanya, lalu jawabnya enak aja. Kami sudah membawa seluruh perpuluhan kami ke rumah Tuhan dan memberikannya pada ahli Taurat. Dan ahli Taurat memang mengajarkan itu supaya orang menghormati gereja lebih daripada orang tuanya. Tapi sayangnya gereja mana yang dihormati? Institusinya. Disuruh menghormati Allah. Allah mana? Bukan Allah yang hidup itu. Kalau orang menghormati Allah pasti mengurus orang tuanya. Bukan. Tak mungkin mengabaikan karena perintah Allah jelas. Hormatilah orang tuamu. Itu 1 dari 10 hukum. Nah dari sinilah kemudian para imam itu mendapat keuntungan-keuntungan yang tak terbilang. Dari tumpukan perpuluhan, dari tumpukan penjualan di halaman Bait Allah. Dan belum yang lain-lainnya lagi. Kemudian mereka suka berkolusi, bisa menjual belikan surat misalnya untuk menjelaskan orang ini sudah tahir kusta apa enggak. Betul orang itu sudah tahir, tapi tanpa surat imam mana bisa. Itu pun diperjualbelikan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebab Yesus menyucikan Bait Allah. Dan kemudian dia dibenci oleh orang-orang binasa ini. Karena dianggap menghabisi penghasilan ekonomi mereka. Dan Paulus sebagai rasul yang murni, rasul yang suci, melakukan, meneruskan apa yang diajarkan Kristus. Dan dia mengatakan kemurnian tanpa tendeng aling-aling. Dia tak peduli yang mendengar itu setuju apa tidak. Karena bagi dia tidak penting setuju apa tidak. Tapi apakah yang diberitakannya benar atau tidak. Ajaran Tuhan atau dirinya sendiri. Disinilah Paulus menaklukkan diri. Sehingga dia tidak mau berbicara seperti mereka yang mencari keuntungan. Karena memang Paulus tidak mencari keuntungan bagi dirinya. Kalau mau mencari keuntungan, Paulus bisa meneruskan jabatan dan posisinya. Dia akan masuk dalam kedudukan tinggi majelis agama. Dan dia berpotensi untuk menjadi pemimpin, mengingat kecerdasannya. Tapi Paulus tidak. Akhirnya kehidupan yang cukup lumayan, karena dari keluarga yang cukup lumayan, mengingat dia punya warga negara Romawi. Pasti ekonominya tidak murahan, dia bukan orang miskin. Namun si pintar, si brilian yang tidak miskin ini ikut Kristus, menjadi kere miskin secara materi, tapi kaya luar biasa secara rohani. Puji Tuhan. Itulah sebetulnya panggilan, itulah sebetulnya pelayanan. Beranikah orang ke situ? Sejujurnya itu tak menyenangkan. Tetapi disitulah jalan kita, disitulah kehidupan kita, disitulah pergumulan kita, disitulah keseharian kita. Disitulah perkelahian kita, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah itu. Menjalani hari-hari kita di dalam terang firman-Nya. Melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga hidup kita, keuntungan kita adalah bagaimana kita boleh
mempunyai kesempatan memberitakan Injil, itu keuntungan yang besar. Bagaimana kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, bau harum bagi orang pilihan, binasa bagi orang-orang yang ditolaknya. Itu menjadi kesempatan yang besar, itu upah yang diberikan. Karena kesempatan adalah upah yang luar biasa. Karena itulah Paulus amat sangat bergairah menjalankan tugas pelayanannya. Saudara-saudara, saat ini memang menjadi sangat mengerikan. Karena jeritan Paulus tetap terdengar dan akhirnya menjadi jeritan yang tak bisa diabaikan. Karena ternyata mereka-mereka yang mencari keuntungan dari pemberitaan semakin panjang barisannya. Kemewahan, kemegahan menjadi alasan orang yang diberkati Tuhan. Ya. Saya sering kali dengar, waduh hebat tuh dia Pak, diberkati loh pelayanan. Wah lihat tuh mobilnya keren, wah rumahnya gede, udah daerah sini. Lalu kalau orang naik motor dianggap kurang doa. Saudara, pergilah ke desa dan lihatlah mereka yang jujur hatinya. Saya haru melihat banyak orang yang pelayanan dengan hati murni. Tapi boro-boro naik mobil. Kadang mereka naik sepeda. Kalaupun punya motor, wah itu sudah berapa belas tahun pelayanan baru punya. Mereka merangkak. Saya menatap melihat. Sekalipun tidak semua dengan serta-merta bersih, tetapi saya menemukan orang-orang gitu dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bisa belajar. Toh hidup mereka dan kesaksian yang kita dengar, bagaimana Tuhan tuntun pimpin. Patutlah kita memuliakan Tuhan dan bilang betul, anak Tuhan tidak akan dibiarkan lapar. Luar biasa ya. Oleh karena itu biarlah kebanggaan bagi seorang pemberita firman adalah firman yang diberitakannya. Bukan berapa banyak asetnya. Karena celakalah mereka yang memikirkan keuntungan bagi dirinya. Sehingga rajin memberitakan Injil, itu berbahaya. Begitulah juga umat, supaya umat tidak terjebak pada tempat salah. Yang hanya memberikan telinganya ke tempat di mana dia rasa nyaman. Tapi tidak kepada kebenaran yang diberitakan, yang mungkin membuat dia terguncang dan tertelanjangi. Lebih baguslah kita diguncang Tuhan, ditelanjangi. Lebih baguslah kita dicambuk Tuhan di sini, di bumi ini. Supaya kita menjadi murni, menjadi suci dan menghadap kepada Dia, bukan? Awas, jangan tertipu dan memberi diri ditipu. Karena itu jadilah bijak. Dan kepada kita yang memberitakan firman, marilah kita beritakan dalam kesungguhan yang penuh. Percayalah, berkat Tuhan akan tiba dalam hidup ini. Saya akan selalu berkata, saya tidak munafik, saya bukan orang miskin dalam pengertian, saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi demi Tuhan yang hidup, jika aku mau dan berjuang untuk materi, hari ini bisa 3-4 kali lebih kaya. Cukup dengan mengubah hal-hal yang tidak mendatangkan uang menjadi mendatangkan uang. Berkat Tuhan besar di hidupku. Aku bersyukur untuk itu, bahkan seringkali malu. Karena ternyata apa yang sulit ku alami di awal-awal pelayananku tak seberapa berbanding dengan berkat Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Nah, biar kita ada di tempat itu. Supaya jangan memperjualbelikan kebenaran. Karena banyak orang-orang bebal yang sudah salah pun tak tahu dia salah. Masih bisa bilang orang salah. Miris ya. Tapi sekarang kejadian. Karena itulah kita perlu sebuah kehati-hatian, saudara-saudaraku. Baju Kristen mudah ditemukan di mana-mana. Ya. Kemunafikan bertebar. Sehingga perlu untuk kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita hidup yang melayani Tuhan. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, hidup kita menyenangkan hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, marilah kita memberitakan Injil. Bukan untuk mencari keuntungan dari pemberitaan. Tapi keuntungan kita adalah boleh memberitakan, menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan kita dengan segala caranya. Tapi tak boleh kita mendiskon kebenaran supaya orang senang mendengarnya. Atau memberitakan apa yang hanya mengilik-ilik kuping orang. Tapi jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan menolong kita. Entah sebagai pemberita, entah sebagai umat. Cintai kebenaran dan bukan keuntungan materinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari-hari yang Kau berikan. Ajari kami hidup di jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus menuntun, membimbing kami di tiap langkah-langkah hidup kami. Supaya hidup kami berkenan kepadamu seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Terus ajari kami dalam kasih-Mu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus biarlah Tuhan memelihara hati kami supaya tak ternoda untuk mencari keuntungan materi, tapi dengan sungguh hati memberitakan Injil yang suci. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.